lihat Avanza pas di depan saya itu, pas nabraknya itu. Buka dulu untuk menolong korban yang bisa diselamatkan. Karena posisi supir kegencet. Posisi sopir tergencet. Ya. Raiman itu juga meninggal karena luka di kepala. Jadi yang meninggal dua orang meninggal, yang luka-luka satu orang. Ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang HP di mana saja berada. Saat ini saya berada di lokasi atau di TKP laka yang ada di 200 meter selatan kantor desa Bengkak. Tadi pagi atau dini hari telah terjadi tabrakan antara tronton vs minibus Avanza warna silver. Sejauh mana kronologi peristiwa ini, saya akan mengajak berbincang bersama supir tronton, yaitu Mas Widodo Andri Irawan. Dan nanti kita juga akan mewawancarai beberapa saksi yang ada saat kejadian. Mas Andri dari mana Mas? Dari Bali. Dari asli Bali Mas? Enggak, aslinya Malang. Oh, aslinya Malang. Iya. Supir tronton Supir. ini. Ini Mas Andre, ini saya ingin tahu kejadian atau kronologisnya. Ini sekira pukul berapa ini Mas? Sekitar adzan subuh. Adzan subuh. Pas adzan subuh. Pas laka ini ya? Iya, pas laka ini. Ini jenengan dari mana Mas? Dari Bali. Dari Bali. Mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya. Ya, tadi kan kalau mobil gini kan enggak bisa, kalau suruh kenceng kan enggak bisa, jalannya pelan. Pelan, betul. Nah, mobil yang Avanza itu dari arah utara. Nah, dari arah utara itu dari jauh udah oleng. Nah, pas agak deket dia udah masuk ke jalur kanan. Sudah kelewat di garis. Sudah ngelewatin garis. Ya. Saya udah klakson panjang, sempat rem juga. Tapi ya gimana, enggak bisa kencang Avanzanya itu. Oh, kenceng ya? Iya. Ya. Nah, saat kejadian apa yang Mas Andre lihat itu? Ya, lihat Avanza pas di depan saya itu, pas nabraknya itu. Sementara begitu, terima kasih ya. Ini menjadi informasi juga untuk warga masyarakat untuk kasus laka yang ada di kawasan Bengkak ini Mas. Mas Andre ya, mudah-mudahan cepat tertangani. Baik, pemegang HP, saat ini saya bersama salah satu rekan dari pengendara Avanza Silver Metallic ya. Kita ingin tahu seperti apa kronologi kejadian dari laka yang terjadi dini hari tadi. Mas, kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Abrian. Abrian. Iya. Asal dari mana? Saya dari Bogor. Dari Bogor. Nah, kendaraan ini berplat B ya. B. Memang dari Jakarta. Ya, kita berangkat dari Jakarta. Ya. Di kendaraan warna silver ini berapa orang, Mas? Tiga orang. 3 orang. Mas Abrian. Ya. Mas Abrian sendiri lain kendaraan ya? Lain beda. Nah, Kita dari Jakarta itu 2 kendaraan. 2 kendaraan. Jadi Masing satu kendaraan 3 orang. oh, jadi bersama Mas Abrian ini juga ada 3 orang. Ya. Beda kendaraan dengan yang ditumpangi oleh korban ya. Yang di kendaraan silver ya. Ya, betul. Itu ada 3 orang. 3 orang. Nah, Mas, ini dari arah Jakarta atau dari utara ya. Mau menuju kemana? Ke Bali. Mau ke Bali. Yang ingin saya tahu posisi waktu kejadian itu Mas Abrian di kendaraan yang lain kan? Ya. Itu di belakang atau di depan Mas? Di depan. Di depan kendaraan ini ya. Ya, kurang lebih jaraknya itu sekitar 300 sampai 400 meter lah. Nah, Tapi saat kejadian laka itu Mas Abrian dengar nggak? sempat dengar, saya kira ban pecah. Ya. Saya lihat spion saya, ternyata teman saya nggak ngikutin saya, makanya nggak kelihatan, makanya akhirnya saya putar balik melihat ada apa di belakang. Iya. Akhirnya saya lihat sudah terjadi
kecelakaan. Tabrakan ini Tuh, ya. Saya yang langsung inisiatif nolong korban karena ada korban itu dibantu dengan warga setempat. Sudah ada warga ya? Sudah. Dari kejadian itu sudah ada warga yang nolong, langsung saya inisiatif yang bisa dibuka, pintunya dibuka dulu untuk menolong korban yang bisa diselamatkan. Karena posisi supir kegencet. Posisi sopir tergencet. Ya. Saat itu sudah meninggal sopirnya? Belum. Oh, belum. Terus karena belum, kita juga ditolong sama warga untuk berupaya untuk mengeluarkan si supir itu karena ada banyak, mungkin ada 56 orang itu banyak yang di sana yang menolong. Akhirnya yang korban yang sudah bisa diselamatkan, saya bawa larikan ke puskesmas terdekat. Iya. Di mana itu? Di Wongrejo sini. Oh, di Wongsorjo. Wongsorjo ini. Terus? Nah, setelah itu sudah saya bawa langsung ditanganin. Yang dibawa satu orang? Dua orang langsung? Dua orang. Karena yang supir nggak bisa karena kegencet. Tergencet. Ya. Dua itu yang penumpang. Itu langsung dibawa ke? Di belakang supir sama di samping. Oh ya, di depan sama supir itu. Sama di belakang. Ya. Itu langsung dilarikan ke puskesmas. Ya. Terus tinggal satu ini. Nah, tinggal satu, langsung saya berupaya karena sudah ditanganin sama perawat puskesmas. Saya balik untuk melihat yang supir. Akhirnya sudah ditanganin, bisa kita bawa ke puskesmas juga. Puskesmas, semuanya tapi masih keadaan masih belum belum meninggal. Kalau yang pertama itu yang dibawa ke sana meninggal di puskesmas. Satunya ya. Yang satu selamat. Terus yang supir tadi perjalanan ke puskesmas, setelah ditanganin di infus nggak bisa masuk karena kan nadinya sudah bermasalah, tensinya turun, ngedrop, akhirnya meninggal di puskesmas. Jadi kedua-duanya ini meninggalnya di puskesmas, tidak di tempat kejadian. Tidak. Ya. Baik, mudah-mudahan ini dari yang korban diberikan ketabahan ya, keikhlasan dengan terjadinya musibah ini. Kita turut prihatin. Dan ini sudah dikabari Mas? Sudah, dari pihak keluarga sudah saya kabarin, dan ya menerima sih dengan kejadian tersebut karena kan kita nggak bisa menghindar kalau namanya kita musibah. Kita nggak bisa menghindar. Yang penting kita ikhtiar, kita berserah diri. Sama-sama mendoakan. Terima kasih Mas Sabrin ya. Pemegang HP di mana saja berada. Nah, untuk mendapatkan kejelasan informasi terkait dengan laka yang terjadi, kita akan berbincang bersama Kasubnit Gakum Aibtu Gatot. Gatot, seperti apa ini peristiwa laka yang terjadi pada dini hari tadi? Nah, ini benar bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2002 sekitar jam 3.30 terjadi suatu kecelakaan benar antara kendaraan truk kontainer ya dengan mobil Avanza, yang mana dari kontainer ini berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Menurut dari TKP, setelah kita melakukan olah TKP, bahwa kendaraan Avanza yang berjalan dari arah utara ke selatan ini berjalan melambung ke kanan. Kemungkinan karena perjalanan jauh dari Bogor mau ke Bali, yang dimana di situ supirnya tidak ganti-ganti, cuma satu. Kemungkinan bisa capean. Akhirnya pada saat sebelum terjadi kecelakaan, supir dari kontainer ini sempat melakukan pengereman sampai mengemudikan klakson panjang, namun supir si Avanza tetap masih berjalan ke kanan. Akhirnya terjadi itu berada di sebelah jalur kanan untuk masuk ke jalurnya kendaraan truk. Ini penyebabnya bisa dikatakan supir Avanza ini bisa tertidur pada saat mengemudi kendaraan, karena memang menurut keterangan dari supir truk bahwa tidak ada kendaraan lain. Nah, jadi kalau tidak ada kendaraan berarti di kemungkinan supir ini ngantuk juga, bisa tertidur dengan gitu. Dari peristiwa laka ini ada korban, Pak? Ada korban. Dari korbannya itu satu supirnya dari Avanza yang bernama Raikan ya, Amirullah ini Amirullah meninggal pada saat perjalanan ke puskesmas Wongsorjo, dan penumpang yang duduk di belakangnya persis dari sopir yang bernama Raiman itu juga meninggal karena luka di kepala. Jadi yang meninggal dua orang meninggal, yang luka-luka satu orang ya. Yang luka satu. Jadi dalam satu mobil itu ada tiga orang. Yang penumpang yang di depan selamat, yang
penumpang di belakang sopir yang meninggal. Nah, untuk sopir truk ini sementara ini dari sopir truk ini sendirian, tidak ada kernet, jadi sendirian. Nah, saat ini ada proses evakuasi Pak ya, seperti apa Pak? Ya, sekarang ini tadi kita sudah melakukan untuk melakukan derek dari kendaraan Avanza itu untuk kita bawa sebagai barang bukti di kantor Satlantas Polresta Banyuwangi. Kemudian untuk kendaraan truk ini masih kita melakukan perbaikan untuk kendaraan rodanya ini yang harus kita derek juga. Nanti kita butuh menunggu dari bengkel derek nanti datang ke sini untuk kita evakuasi, kita bawa juga kita amankan ke Polresta Banyuwangi untuk proses selanjutnya. Baik Pak Gatot, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan segera dapat dievakuasi mobilnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, demikian tadi pemegang HP di mana saja berada ya. Sebuah peristiwa laka, kejadiannya tepat dini hari sekitar pukul 3.30 di wilayah Desa Bengkak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda, dan bagi Anda yang belum subscribe silakan aja subscribe, klik tombol loncengnya supaya Anda tetap mendapatkan kiriman-kiriman video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and share.